Shalom Aleichem. Malam hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Shavuot, saudara-saudara. Atau Hari Raya Pencurahan Roh Kudus, penggenapannya. Tetapi sebenarnya Hari Raya Shavuot atau Pentakosta itu adalah memperingati turunnya Torah di Gunung Sinai. Oleh karena itu saya mengucapkan Chag Sameach Yom Shavuot untuk saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun saudara yang mengikuti streaming. Sebelum saya memulai, malam ini ada satu jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita, yaitu Johannes Evan Jedidiah dari Jakarta. Di sebelah mana duduknya? Ya, kasih salam saudara-saudara yang ada di sana. Haleluya. Ya, senang sekali bisa bersama-sama dengan kami, memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, silakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu materi yang diberi tema hujan awal dan hujan akhir memenuhi kehidupan kita. Haleluya. Mungkin kita yang tinggal di Indonesia, kita akan bertanya, apa itu hujan awal dan apa itu hujan akhir? Kita tidak akan paham, saudara. Karena Indonesia itu hanya mengenal dua musim. Musim kemarau dan musim hujan. Tetapi berbeda kalau kita tinggal di Israel, di sana ada 4 musim. Nah, sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu ayat-ayat firman Tuhan yang sudah saya cantumkan di sana, di dalam kitab Devarim atau Ulangan pasal 11, ayat 14, kemudian Tehillim 84 ayat 7 sampai 8, kemudian Yeremia pasal 5 ayat 24 dan kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat 23. Nah, ayat-ayat ini membicarakan tentang hujan awal dan hujan akhir. Saya bacakan saja, setelah itu baru saya akan membahasnya. Kita mulai dari kitab Devarim atau kitab Ulangan. Ulangan 11 ayat 14. Maka aku akan memberikan hujan ke atas tanahmu pada musimnya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu dan anggurmu serta minyakmu. Tehillim 84 atau Mazmur 84 ayat 7 sampai 8. Meski melewati lembah Baka, mereka akan membuat itu mata air. Bahkan hujan awal akan berselubungkan berkat. Mereka akan berjalan dari kekuatan kepada kekuatan. Dia akan terlihat pada Elohim di Zion. Kita menemukan kalimat hujan awal. Kemudian di dalam kitab Yeremia pasal 5 ayat 24. Dan mereka tidak berkata di dalam hati mereka, biarlah kita sekarang takut akan Elohim, akan Yahweh Elohim kita, yang memberikan hujan, baik hujan awal maupun hujan akhir. Pada musimnya, Dia memelihara pekan-pekan penuaian yang ditetapkan bagi kita. Satu ayat lagi Bapak Ibu. Di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 23. Hai anak-anak Sion, bersukacitalah dan bergembiralah di dalam Yahweh Elohimmu, sebab Dia telah memberikan hujan awal sesuai dengan kebenaran, dan Dia akan membuat
hujan turun bagimu, yakni hujan awal dan hujan berikutnya pada awal musim. Nah, ayat-ayat tadi berbicara tentang hujan awal dan hujan akhir. Sekali lagi untuk kita yang di Indonesia, kita mungkin bingung, saudara. Apa sih hujan awal dan hujan akhir? Tetapi sekali lagi kalau kita berada di Israel, kita akan tahu apa yang dimaksud dengan hujan awal dan hujan akhir. Nah, saya akan memulai di caption ini dari musim gugur terlebih dahulu. Di situ ada 4 musim ya Bapak Ibu. Ada musim gugur, ada musim dingin, ada musim semi, dan ada musim panas. Sebetulnya Tuhan memberikan caption seperti ini itu hendak memberitahukan tentang masa-masa kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Nah, saya akan terangkan terlebih dahulu pelan-pelan kepada saudara. 4 musim di Israel itu ada musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas. Lah, di musim gugur itu ada hujan di sana, saudara. Itulah yang disebut dengan hujan awal. Setelah hujan masuk ke musim dingin. Nah, di musim dingin nggak ada hujan. Kemudian musim semi. Lah di musim semi itulah muncul hujan akhir. Ketika musim semi, namanya saja musim semi, maka pohon-pohon itu akan bersemi, akan hidup kembali. Kalau yang tadinya di musim dingin itu sepertinya pohon pada mati, tetapi di musim semi tumbuh-tumbuhan itu akan sangat segar. Nah di musim semi itu ada hujan akhir. Nah setelah hujan akhir, maka orang segera tahu bahwa sebentar lagi akan musim panas. Lalu ada apa di musim panas? Nah ini sebetulnya berbicara tentang timeline, saudara-saudara. Saya akan tunjukkan sisi paralel dari pembagian musim yang Yeshua ajarkan kepada kita. Hujan awal itu adalah orang di mana mulai menabur. Jadi tidak mungkin petani menabur di musim dingin. Ya, saudara. Dia akan menabur di hujan awal. Jadi ketika musim gugur kan ada hujan tuh. Begitu orang tahu, oh ini sudah hujan awal nih. Nah mereka mulai bercocok tanam, saudara. Kemudian di hujan akhir, begitu kita sudah tahu bahwa oh ini hujan akhir nih di musim semi, berarti sebentar lagi akan ada musim panas. Nah di hujan akhir itu persiapan panen raya. Nah kita itu ada di posisi itu, saudara. Kita ada di posisi hujan akhir sekarang ini. Artinya kita sedang bersiap-siap untuk masuk ke musim panas. Nah di musim panas itu ada penuaian. Penuaian inilah yang secara hukum spiritual itu rapture, saudara. Penuaian, dituai. Ya. Nah, dalam sisi paralelnya seperti itu, saudara. Ya, kalau kita lihat di sini, nah ini bisa kelihatan kayak ini. Pakai ini aja dah. Di musim gugur itu gambarannya adalah Yeshua mati. Yeshua mati itu pada perayaan Peskah. Namanya saja mati itu sama dengan gugur, saudara. Ngingetnya gitu. Lah setelah Yeshua mati, kemudian Yeshua bangkit kembali.
Nah, ketika bangkit kembali terjadi apa? Pencurahan Roh Kudus. Nah, itu adalah hujan awal. Pencurahan Roh Kudus. Kemudian setelah terjadi pencurahan Roh Kudus ini gerakannya ini luar biasa, Saudara. Tetapi terjadi musim dingin. Nah, setelah terjadi pencurahan Roh Kudus, apa yang ada dalam benak kita kelanjutannya, Saudara? Yaitu masa aniaya. Di zaman Maseslihim atau kisah para rasul, banyak sekali rasul-rasul yang teraniaya. Pemberitaan firman Tuhan itu dihambat sedemikian rupa. Tetapi sekali lagi, sekalipun dihambat luar biasa, firman tidak pernah berhenti. Tapi terus bergerak, semakin dihambat, semakin merambat, semakin dahsyat. Bayangkan Bapak Ibu, dulu start pertama kali orang memberitakan Injil dan melakukan persekutuan di zaman kitab Kisah Para Rasul itu 120 orang. Tetapi kemudian menjadi 3.000 orang. Setelah itu menjadi 5.000 orang. Setelah 5.000 orang tidak tertulis lagi angkanya, Saudara. Berarti perkembangannya itu sangat luar biasa. Nah, berjalannya waktu, musim dingin ini berakhir, masa aniaya berakhir, muncullah musim semi. Lah di musim semi ini, Saudara, itu mulai bermunculan, ya, gerakan-gerakan yang luar biasa, dan di musim semi itu ada hujan akhir, kembali pencurahan Roh Kudus dinyatakan di atas muka bumi ini. Terjadi banyak sekali jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Di musim semi ini bisa digambarkan sebagai gerakan yang sekarang sedang terus berlangsung yang bernama Aliyah. Gerakan kembalinya orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang ada di diaspora. Mereka kembali dan itu menjadi penggenapan. Setelah terjadi pencurahan Roh Kudus, maka ada yang namanya musim panas. Nah, di musim panas inilah Bapak Ibu, Yeshua HaMasyiah datang untuk yang kedua kali. Nah, sekarang kita akan melihat lebih dalam. Hujan awal. Hujan awal ini dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata moreh. Nah, ini hujan yang turun di bulan Chesvan atau antara sekitar Oktober. Oktober, November itu hujan terus, Saudara. Kalau Saudara pergi ke Israel di bulan-bulan itu, wah, jalan-jalannya males, Saudara, karena selalu disambut hujan di mana-mana. Ya. Nah, itulah hujan awal. Jadi Saudara ingat ya. Kemudian kita lihat bahwa hujan awal atau moreh itu membuat tanah yang retak itu mengalami kelimpahan air sampai tidak lagi bisa menyerap air. Jadi tanah itu menjadi kewalahan karena adanya hujan awal. Banyak sekali kalau kita lihat dalam dunia kekristenan, seringkali pendeta mengajarkan tentang hujan awal itu adalah hujan kelimpahan berkat. Tidak salah sih. Hujan kelimpahan berkat karena memang Bapak Yahweh itu senang memberkati kita semua. Hujan awal, ternyata yang disebut moreh juga bisa berarti guru laki-laki. Kalau Saudara melihat di dalam kitab Yohanan pasal 13,
ayat 13. Di sana dikatakan, engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Memang benar bahwa akulah dia. Kata guru di situ ditulis dengan kalimat moreh. Jadi hujan awal itu juga memiliki kalimat yang sama dengan guru laki-laki atau moreh. Itu guru Torah, saudara-saudara. Kalau gurunya perempuan, itu namanya morah. Moreh dan morah itu sama, tulisannya sama, saudara. Hurufnya sama. Nah, hujan awal atau moreh juga bisa berarti guru laki-laki. Kalau menggurui atau mengajar, itu bahasa Ibraninya adalah yoreh. Sementara pengajaran atau teaching itu Torah. Hujan awal itu bisa berarti gerakan kembali ke pola Torah yang saat ini sedang tertolak di dalam dunia kekristenan. Pertanyaan saya, sampai di sini saudara paham atau tidak? Jadi, kita harus mengerti bahwa yang namanya Pentakosta atau Syafuot itu tidak bisa dilepaskan dari Torah. Makanya kalau hujan awal, maka di situ terjadi sebuah pencurahan Roh Kudus. Nah ini, hujan awal itu adalah pencurahan Roh Kudus, itu sama seperti seorang guru yang sedang mengajarkan Torah. Bukankah Syafuot itu adalah hari raya memperingati turunnya Torah? Tetapi kenapa anehnya dalam dunia kekristenan, Torah itu ditolak? Kalau kita berbicara masalah Torah, itu jelas berbicara tentang ketegasan, Bapak Ibu. Dia tidak campur-campur. Bagi Bapak Ibu saudara yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, yang mengikuti streaming ini, bahkan yang saat ini saudara sedang bersama kami, baik di berbagai penjuru dunia manapun, saya menghimbau agar saudara punya prinsip yang tegas, bahwa kepercayaan kita tidak pernah keluar dari Torah. Tuhan yang kita sembah itu tidak campur-campur, tetapi kita punya Tuhan yang sempurna, yaitu Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membacakan ayat yang saya tulis di sini, yang tentunya Tuhan membutuhkan ketegasan dalam hidup kita. Saya akan membacakan di dalam kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal 32 ayat 19 sampai 33. Dan terjadilah ketika dia telah mendekat pada perkemahan itu dan melihat anak lembu tuangan dan tari-tarian, dan tersulutlah amarah Mose. Lalu ia melemparkan loh-loh batu itu dari tangannya dan memecahkannya di kaki gunung itu. Dan dia mengambil anak lembu tuangan yang telah mereka buat itu, lalu membakarnya dengan api dan menggilingnya hingga menjadi halus, lalu menaburkannya di atas permukaan air dan menyuruh Bani Israel meminumnya. Dan berkatalah Mose kepada Harun, bangsa ini telah berbuat apa kepadamu, sehingga engkau telah mendatangkan dosa yang besar atas mereka. Dan Harun pun menjawab, janganlah amarah tuanku tersulut. Engkau mengetahui bangsa ini bahwa mereka memang jahat.
Dan mereka berkata kepadaku, buatlah bagi kami ilah-ilah yang akan berjalan di depan kami. Karena sekarang ini Moshe, orang yang telah membawa kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak mengetahui apa yang telah menimpanya. Dan aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas, haruslah menanggalkannya. Dan mereka memberikan kepadaku, dan aku pun melemparkannya ke dalam api. Lalu keluarlah anak lembu itu. Dan Moshe melihat bangsa itu yang lepas kendali, karena Harun telah membiarkannya lepas, sehingga menjadi cemoohan di antara para penentangnya. Dan berdirilah Moshe di pintu gerbang perkemahan itu dan berkata, siapa memihak Yahweh? Kepadakulah. Dan seluruh anak Lewi pun berkumpul kepadanya. Dan berkatalah dia kepada mereka, beginilah Yahweh Elohim Israel berfirman, setiap orang sandanglah pedangnya pada pinggangnya, berjalanlah ke sana kemari, dari pintu ke pintu dalam perkemahan dan bunuhlah masing-masing saudaranya dan masing-masing temannya, dan masing-masing tetangganya. Dan anak-anak Lewi melakukan seperti perkataan Moshe, maka pada waktu itu tewaslah dari bangsa itu lebih kurang 3.000 orang. Dan berkatalah Moshe pada hari ini, tahbiskanlah tanganmu hari ini bagi Yahweh, sehingga membawa berkat bagimu. Karena pada hari ini setiap orang melawan anaknya dan melawan saudaranya. Dan terjadilah pada keesokan harinya, bahwa Moshe berkata kepada bangsa itu, kamu telah berbuat dosa, dosa yang besar, dan sekarang aku akan pergi kepada Yahweh. Barangkali aku dapat mengadakan pendamaian untuk dosamu. Dan Moshe kembali kepada Yahweh dan berkata, ya, bangsa ini telah berdosa, dosa yang besar, dan mereka telah membuat bagi diri mereka ilah-ilah dari emas. Dan sekarang apakah engkau akan menanggung dosa mereka? Dan jika tidak, aku mohon hapuskan aku keluar dari dalam kitabmu yang telah engkau tulis. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, siapa yang telah berdosa terhadapku, aku akan menghapuskan dia dari kitabku. Saudara, dari ayat bacaan ini, kita menemukan beberapa pelajaran yang penting di situ. Hal yang pertama, saya akan memberikan sebuah gambaran terlebih dahulu. Bagaimana Moshe ketika turun dari Gunung Sinai, dia membawa 2 loh batu. Dan saya perlu kasih tahu bahwa loh batu yang pertama kali ditulis oleh jari-jari Tuhan, itu bukan batu cadas, saudara. Tapi batu onyx, batu yang warnanya itu kayak kebiru-biruan gitu ya. Bagus sekali. Bayangkan batu onyx itu yang untuk segini saja, yang buat apa? Akik itu mahalnya minta ampun. Apalagi itu adalah lempengan. Dan ditulis oleh jari-jarinya Bapak Yahweh sendiri. Saya yakin kalau sampai batu itu ada di zaman sekarang ini, nggak tahu harganya berapa ratus triliun, saudara. Mahal sekali pasti. Apalagi itu adalah asli yang tertulis melalui tangannya Bapak Yahweh. Pasti harganya mahal. Saya bayangkan pada waktu Moshe turun membawa 2 loh batu yang megah. Dia berharap bangsa Israel akan menyambut dia. Tetapi ternyata Moshe terkejut ketika dia sampai mendekati di bawah. Dia mendengar suara musik yang begitu ramai. Sehingga dia tanya sama Yosua, itu suara apa? Yosua berkata, itu adalah orang-orang Israel yang sedang mengeluh-elukan lembu emas. Wow, saudara bisa lihat itu Moshe marah besar.
Dengan kewibawaan yang luar biasa dia turun, membawa loh batu itu, kemudian dia berkata kepada orang-orang Israel, siapa yang mau berpihak kepada Yahweh, silahkan mendekat ke saya. Ingat, mereka pada waktu itu tidak sendiri, tetapi bangsa Israel juga ada bangsa-bangsa lain yang ikut serta ketika dia keluar dari Mesir. Jumlah mereka kurang lebih sekitar 1,5 juta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hati Moshe begitu marah luar biasa. Dan disitulah ketegasan Tuhan itu dinyatakan. Siapa yang mau ikut Yahweh silahkan di samping sini. Sementara kemarahan Moshe itu memuncak sehingga 2 loh batu itu dilemparkan ke lembu emas tersebut dan pecah, saudara. Kemarahan Moshe, dia tanya kepada Harun, hei Harun, apa yang terjadi dengan peristiwa ini? Nah ini Harun ini keluar ngawurnya, saudara. Saya lihat ini ngawur ini orang. Ya, ketika ditanya, Harun, apa yang kamu lakukan? Harun tidak berani terang-terangan ngomong, saudara, tapi berbohong. Dia katakan bangsa Israel itu tanya, Tuhan yang menuntun kita keluar itu macam apa? Gitu. Nah karena mereka mendesak saya, ya saya bilang, ayo keluarkan emas semua yang kamu punya. Ingat, pada waktu mereka mau keluar dari Mesir, mereka diberi kesempatan untuk menjarah kekayaan orang Mesir. Mereka bawa emas begitu banyak, saudara. Dan Harun mengatakan emasnya mereka keluarkan dan dilemparkan ke dalam api. Tahu-tahu keluar lembu emas. Ini kan ngawur namanya, saudara. Enggak masuk akal ini. Ini omongan apa ini, saudara? Seolah-olah Moshe itu mau dibohongi dan disuruh untuk percaya, sehingga disitulah ketegasan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu tegas loh, dari dulu sampai hari ini nggak mencela. Amin. Bapak Yahweh itu tegas. Nah kita pun juga harus punya prinsip. Kalau bangsa Israel bangsa pilihan Tuhan saja mendapatkan hukuman lah, apalagi kita orang goyim, betul nggak Bapak Ibu? Nah, pada waktu itu saking jengkelnya itu lembu emas itu dihancurkan, dituangi air. Kemudian apa? Moshe berkata, minum itu air. Bayangkan itu kemarahan yang luar biasa, ya. Sehingga airnya disuruh minum. Bukan cuman itu saja, Moshe berkata, setiap orang yang berpihak kepada Bapak Yahweh, sandang pedang, bunuh semuanya orang-orang ini. Disitulah Tuhan butuh kemurnian. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Tuhan itu butuh kemurnian. Dia ingin supaya orang-orang yang percaya kepadanya itu tidak mencela-mencela. Esok dele, sore tempe. Tuhan gak mau cara seperti itu, saudara. Nah, kalau kita mau melihat hujan awal sudah terjadi dan kita menemukan ada sisi paralel antara zaman Moshe dengan masa di mana Yeshua HaMasyiah sedang bersiap untuk datang kembali menjemput kita. Amin, Bapak Ibu. Cuman sekarang yang menjadi masalah adalah apakah kita itu mau berpihak kepada kehendaknya Tuhan atau tidak. Saya akan tunjukkan sisi paralel yang terjadi di Shavuot, di bawah kaki Gunung Sinai itu. Yang pertama adalah peristiwa itu terjadi 50 hari setelah Bapak Yahweh membelah lautan Kolsom.
Namanya saja Pentakosta. 50 hari atau Syafuot. Dan peristiwa Yeshua mencurahkan atau Bapa Yahweh mencurahkan Roh Kudusnya ketika Yeshua itu kembali. Itu juga terjadi 50 hari setelah buah sulung. Ini luar biasa sekali, saudara-saudara. Kebangkitan Yeshua ini sangat luar biasa, makanya ada istilah menghitung Omer. Saudara masih ingat? Nanti saudara lihat sendiri ya, materi saya yang judulnya menghitung Omer. Dan kita melihat lagi di situ bahwa Yeshua pada waktu dia bangkit kembali, dia berkata, Yeshua bangkit adalah pada hari ketiga setelah dia mati. Saudara masih ingat ya? Yeshua bangkit pada hari ketiga setelah dia mati. Nah, ketika Yeshua bangkit itulah yang dikenal dengan hari raya Yom Habikurim atau hari raya buah sulung. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, setelah hari raya buah sulung, 50 hari kemudian terjadilah Syafuot, Pentakosta. Makanya kalau ada orang tanya begini, menurut kamu hari raya Pentakosta itu hari raya apa? Kebanyakan orang yang saya tanya selalu jawabnya turunnya Roh Kudus. Enggak salah sih. Mengatakan itu tidak salah. Karena kita hidup di zaman sekarang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika pertanyaan itu diajukan saat ada dalam masa Yeshua hidup? Apakah orang akan berkata, oh itu adalah pencurahan Roh Kudus? Tidak, karena Roh Kudus belum dicurahkan. Lalu pertanyaannya, peringatan hari raya apakah hari raya Syafuot? Orang pasti akan menjawab itu adalah perayaan turunnya kitab Torah. Sampai di sini paham nggak Bapak Ibu? Sekali lagi, hari raya Syafuot adalah turunnya kitab Torah. Nah, ketika Yeshua sudah kembali ke Syamaim, dia berkata, aku tidak akan membiarkan kamu sebagai piatu, tetapi aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang sama seperti aku. Dialah Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus itu dicurahkan, terjadilah pertobatan massal sebanyak berapa? 3.000 orang. Syafuot di Gunung Sinai ada 3.000 orang mati. Tetapi di perayaan Syafuot di loteng Yerusalem ada 3.000 orang diselamatkan. Apa yang saya sampaikan ini saudara masih bisa ikutin saya? Nah, jadi di sini kita melihat sisi paralel sama-sama Syafuot. Cuman anehnya sekarang, kalau perayaan Pentakosta itu dirayakan oleh orang Kristen pada umumnya, kenapa Torahnya kok ditolak? Bapak Ibu, seolah-olah Torah ini menjadi momok yang besar, menjadi penyebab orang jatuh dalam dosa. Saya katakan itu sebuah pemahaman yang sangat keliru. Saya tentu saja tidak akan menyampaikan tentang apa itu Torah, apa itu kalimat mata ganti mata, gigi ganti gigi, yang seolah-olah itu kejam. Saya tidak akan menerangkannya karena saya pernah menyampaikannya. Saudara bisa cari di video saya di YouTube.
Di channel Lukas Sutrisno ketik saja di belakangnya, apakah Torah itu? Atau kalimat mata ganti mata. Pokoknya yang menyangkut tentang Torah akan keluar nanti. Jadi saya tidak akan menerangkan masalah Torah, karena itu ada sesi tersendiri. Yang sedang saya sampaikan di sini adalah bagaimana Bapak Yahweh itu tegas terhadap umat-umatnya. Torah diberikan kepada Moshe. Sekarang ini Torah secara rohani diberikan kepada kita. Dan orang yang bisa menerima Torah hanya orang yang mau dipenuhi oleh Ruach HaKodes. Hati manusia itu terbuat dari daging ya, kayak daging gitu ya, Bapak Ibu, lunak bukan? Tapi ditulisi tangan Bapak Yahweh itu angelnya luar biasa. Lebih keras dari batu cadas yang dipakai untuk menulis Torah di Gunung Sinai. Hanya orang-orang yang hatinya dijamah oleh Ruach HaKodes, maka hati sekeras batu akan dapat dengan mudah menerima Torah dengan sukacita. Nah, sekarang saya ingin memberitahukan kepada saudara sekalian bahwa ini adalah hujan akhir. Tadi saya sudah memberitahu bahwa hujan akhir setelah selesai akan masuk ke masa apa namanya? Musim panas, musim menuai. Dan itu berbicara tentang rapture atau pengangkatan. Dan pengangkatan itu sudah ada di depan mata kita. Bapak Ibu yang terkasih, hujan akhir itu dalam bahasa Ibraninya ditulis dengan kata malkos. Itu hujan akhir. Kalau hujan awal tadi apa? Moreh, itu hujan awal. Hujan akhir itu malkos. Nah, hujan akhir ini, hujan yang muncul pada bulan Nisan antara Maret April, yang bikin gandum berbulir, tanaman berbunga, pohon berbuah, itu artinya apa? Masa penyelamatan jiwa-jiwa. Jadi sekarang ini kesempatan yang terbaik untuk saudara memberitakan kabar keselamatan, khususnya masa-masa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah betul kita memberitakan keselamatan kepada orang-orang, kepada keluarga kita yang belum menerima Bapa Yahweh? Tadi siang saya mendapatkan WA seseorang yang memberitahukan ada seorang murtadin. Dia pinter sebetulnya saudara. Tetapi sayang sekali nama panggilannya masih sama. Kenapa orang itu memberi WA saya? Karena dia bilang, Pak Lukas ini nama Bapak disebut loh di situ katanya. Ya nggak apa-apa, saya pengen dengar. Saya dengerin sedikit saudara. Dan dia katakan, kita harus mengerti, jangan seperti kelompok pengagung Yahweh, khususnya Lukas Sutrisno katanya. Dia mengatakan bahwa nama Allah itu tidak boleh disebut. Ya memang tidak boleh, wong bukan milik kita. Betul nggak Bapak Ibu? Lah kalau masih nyebut, lah untuk apa Anda masuk Kristen? Sami mawon sama saja, setali 3 uang. Betul nggak Bapak Ibu? Udah berjuang mati-matian, diolok, dicaci maki, mau dibunuh. Masih sama juga yang disembah. Ya Bapak Ibu? Tapi kita berbeda. Kita menyembah kepada Bapa Yahweh, Tuhan Sang Pencipta yang ada di atas muka bumi ini. Haleluya. Kasih-Nya begitu sempurna. Dia berikan kepada kita.
Haleluya. Nah, kita akan lanjut Bapak Ibu. Kata malkos itu terdiri dari dua kata, mal dan kos. Mal itu artinya mencabut, kos itu artinya tegar tengkuk. Jadi di zaman akhir ini, di hujan akhir ini, Tuhan sedang mencabut orang-orang yang tegar tengkuk, saudara. Jadi di akhir zaman ini, Bapak Yahweh ingin menyelamatkan. Siapa yang mau membuka hati, maka tegar tengkuk itu akan menjadi orang yang mengasihi Dia. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya di dalam kitab Maleakhi pasal 4, ayat 4 sampai ayat 6. Saya akan bacakan demikian bunyinya. Ingatlah akan Torah Mose, hambaku yang telah aku perintahkan di gunung Horeb untuk semua orang Israel, yaitu ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Lihatlah, aku mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum datangnya hari Yahweh yang besar dan mengerikan itu. Dan dia akan mengubah hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak terhadap bapak-bapaknya, sehingga aku tidak datang memukul bumi sampai musnah. Jadi di sini kalau kita baca ayat ini terjadi pemulihan luar biasa, saudara. Pemulihan inilah yang harus kita bisa tangkap kebenaran di dalamnya. Hujan akhir itu sama saja dengan Bapa Yahweh sedang mencabut ketegaran tengkuk manusia. Dan hanya melalui kuasa Ruach HaKodes, hati yang sekeras batu bisa ditatah, diukir dengan Torahnya Bapa Yahweh. Seperti dulu Bapa Yahweh mengukir Torahnya sebelum dihancurkan oleh Mose dengan melempar ke lembu emas. Sekarang ini kita seperti sedang melihat sebuah diorama di sana, di mana Bapa Yahweh sedang berdiri menuntut suatu ketegasan dari orang-orang yang ada di depannya. Mau percaya kepadaku, atau kamu akan melihat lembu emas yang kau anggap itu aku yang menuntun kamu keluar dari Mesir. Ketegasan itu dibutuhkan Bapak Ibu. Tuhan tidak ingin kita terus-menerus tegar tengkuk. Ini baru tingkat awal. Kalau orang bicara nama itu baru basic, saudara. Padahal kita sudah jauh kemana-mana. Kita sudah membahas tentang 7 hari raya. Kita sudah membahas tentang hal-hal yang lain seperti Torah. Dan banyak hal, aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita wajib untuk melakukannya. Kita kembali ke caption, saudara. Malkos secara filosofi adalah lawatan Roh Kudus yang membawa pertobatan dan pemulihan segala sesuatu. Haleluya. Semua mengalami pemulihan. Ini Malkos ini berbicara tentang Harvest Festival atau festival panen raya. Ini baru panen raya penyelamatan jiwa-jiwa ya, itu langkah awal. Nanti panen raya yang kedua yang dikenal dengan rapture, nah di situ penentuannya. Jangan sampai kita ketinggalan pada masa rapture. Sekali kita ketinggalan, saya beritahu, saya ingatkan kembali. Engkau tidak mungkin bisa menempati rumah semewah apapun yang kau miliki, kecuali engkau mengikuti aturan main dari si raksasa bermata satu. Ya,
Saya berharap saudara paham bahasa sandi saya. Ada si raksasa mata satu yang nanti akan berkata begini, terhitung bulan Desember, wah, maka semua orang di atas muka bumi ini harus mengikuti suatu konsep yang dikenal one world religion atau sistem agama tunggal. Yang tidak mengikuti, maka orang itu akan dikejar, disiksa, dan aset yang dimiliki akan disita karena dianggap melawan. Itu sama dengan teroris. Kira-kira kalau kita dengar berita seperti itu, apa yang akan kita lakukan, saudara? Ya saya berharap kita nggak akan ngalami ya, karena kita kan sudah rapture duluan, betul nggak Bapak Ibu? Kita ini membayangkan yang ketinggalan gitu loh. Makanya saya menceritakan seperti ini supaya saudara ayo berpacu dengan iman, supaya jangan sampai ketinggalan. Karena kalau ketinggalan begitu ada pengumuman seperti itu, orang ketakutan loh. Saudara mau lari kemana, ayo? Mau lari ke gunung? Engkau sudah dilacak tubuhmu. Mau lari kemana tubuhmu sudah ada pelacaknya, ayo. Mau lari kemana kamu? Mau lari ke tengah laut? Tetap di sana ada sinyal. Kalau sekarang kan nggak ada, saudara. Ya. Tapi nanti setelah 5G, sinyal itu menyeluruh di seluruh dunia. Tidak ada yang namanya blank spot, nggak ada, saudara. Itu baru 5G loh. Nanti kalau sudah sampai 6G, itu lebih canggih lagi. Karena 6G itu nanti ada orang ngoperasi orang lain, ya misalkan orang mau diangkat ginjalnya gitu, ngoperasinya jarak jauh. Dan itu sudah dipersiapkan, saudara. Terutama China. China sudah mempergunakan 6G. Di Jepang sendiri sekarang sudah ada hotel yang karyawannya semua robot. Dan bentuknya manusia. Robotnya pun cantik-cantik, saudara. Itu sudah eranya kayak begitu. Tenaga manusia itu dianggap mahal dan sudah perlu disingkirkan. Dan nggak berlaku lagi. Nah ketika nanti ketinggalan, nanti ada pengumuman seperti itu. Orang pasti akan takut, bukan? Orang kaya, wah bayar saja. Oh tidak bisa. Semua ada di bawah era globalisasi. Sekarang kan sudah begitu, bukan? Pengumuman dari sono saja kita harus tunduk, betul nggak saudara? Ayo kasih tanda binatang, nurut, ya kan? Sekarang kan gitu, semua aturan dari sono. Semua negara harus ikut. Siapa yang berani melawan, resikonya mati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu sebabnya saya katakan, mumpung sekarang masih ada kesempatan, ayolah yang setia ibadah. Bagi saudara yang mungkin belum masuk baptisan pembaharuan, segera baptis pembaharuan. Engkau menjadi miliknya Bapa Yahweh. Amin. Karena ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di Syamayim atau di sorga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di sorga. Nah kita dulu waktu percaya Tuhan itu dibaptis, diikat dalam nama siapa? Mikiro dewe, saudara. Itu sebabnya harus dipatahkan, diubah. Kepemilikannya itu diubah. Meterai hak miliknya itu harus diubah. Mumpung ada kesempatan. Saya membaptis orang itu sangat banyak sekali, saudara. Dan saya tidak peduli mau jam berapapun. Kalau masalah baptisan saya prioritas. Karena keselamatan itu tidak seorang pun yang bisa tahu kapan kita mati. Saya diceritain kemarin,
Ya, memang mereka masih pakai nama Arab Yunani sih. Ada seseorang yang mau minta dibaptis. Harus tunggu 4 bulan terlebih dahulu. Harus dikatekisasi dulu. Tapi ternyata orang ini belum sempat dikatekisasi, belum sempat nunggu 4 bulan, sudah mati. Lah yang tanggung jawab siapa? Ya. Dikumpulin dulu itu bukan metodenya kitab suci, saudara. Metodenya kitab suci, kamu percaya, kamu dibaptis sekarang juga. Karena kamu akan berubah meterai kepemilikannya. Begitu ya Bapak Ibu, jadi saya perlu mengingatkan, mumpung kita masih ada kesempatan. Kemudian, yang berikutnya, kita melihat kata Malkos dan Moreh merupakan generasi orang-orang yang dipulihkan menjadi penggenapan nubuatan Nabi Yoel. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, pemulihan apa yang sedang Tuhan lakukan pada masa kini? Tidak lain adalah pemulihan segala sesuatu. Pemulihan segala sesuatu itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Karena apapun yang dulu kita tidak mendapat, kita akan mendapatkannya. Pemulihan hikmat, boleh nggak kalau saya katakan seperti itu? Boleh. Kita dulu nggak ngerti apa-apa. Kita bahkan dulu tidak pernah punya fasilitas ibadah Sabat. Tapi sekarang kita punya ibadah Sabat. Dulu kita tidak mengerti 7 hari raya. Sekarang Tuhan beritahukan kepada kita. Itu yang namanya pemulihan hikmat, saudara. Saya juga tidak pernah kompromi dengan teman-teman sama pengagung Bapak Yahweh untuk kita bikin peraturan baptis pembaharuan, enggak pernah. Enggak ada kita kompromi satu dengan yang lain, tetapi anehnya ilhamnya itu kok sama, saudara. Orang jadi langsung curiga, wah kalau gitu berarti saya salah ini meterainya. Saya bilang ya. Makanya Paulus sampai membaptis orang 2 kali. Ketika Paulus cerita tentang Roh Kudus dan orang-orang di situ tidak ngerti apa itu Roh Kudus. Jadi yang namanya pemulihan dikatakan God's Restoration Project atau proyek restorasinya Tuhan, pemulihannya Tuhan. Saya katakan dengarkan Bapak Ibu. Bapak Yahweh akan memulihkan perekonomian saudara semuanya. Haleluya. Bapak Yahweh juga akan memulihkan tentang kasih saudara. Bapak Yahweh juga akan memulihkan keluarga saudara. Dia juga akan memulihkan hikmat akal budi saudara. Dia memulihkan segala sesuatu, bahkan kesehatanmu juga dipulihkan. Haleluya. Doa saya tiap hari, saya bukan cuma berdoa untuk jemaat Alef Tau Magelang. No, tidak hanya itu. Tetapi semua subscriber yang berkenan untuk ikut ibadah bersama kami, doa saya juga selalu untuk mereka. Bapak Yahweh akan memulihkan segala-galanya. Bapak Ibu yang terkasih, melalui pemulihan, orang mulai minat belajar bahasa Ibrani, sehingga tidak lagi dibodohi dengan teologi pengganti, atau yang saya sebut dengan replacement theology. Bapak Ibu yang terkasih, dulu apakah kita punya minat untuk belajar bahasa Ibrani? Enggak ada, enggak minat babar belas, saudara. Bahkan saya sendiri dulu belajar bahasa Ibrani aja apalnya cuma 2 huruf. Huruf Alef dan huruf Yod. Oh, paling gampang itu, saudara. Tapi dengan berjalannya waktu, Tuhan izinkan sampai saya bisa hafal abjad Ibrani, saudara. Kenapa? Karena kitab
Ibrani atau huruf Ibrani itu memiliki arti. Dan juga setiap kata memiliki jalan sejarahnya sendiri. Vokalnya juga memiliki daya cipta yang sangat dahsyat. Vokalnya loh saudara, itu luar biasa sekali. Kalau saudara lihat di sini, ya itu kan ada Secrets of the Hebrew Bible. Orang mulai mempelajari. Yang di tengah ini juga. Ya, yang ini, semua orang mulai belajar bahasa Ibrani. Bahkan saya mendengar di pondok pesantren pun diajari bahasa Ibrani. Masa kita kalah sama mereka? Iya toh Bapak Ibu? Kita harus belajar supaya kita paham. Ada kita baru nyanyi lagu Ibrani saja kadang orang keberatan. Mereka itu dari agama lain aja, mereka nyanyi walaupun nyanyiannya tetap sama saja yang itu toh. Havenu Shalom Aleihim itu saja viralnya kemana-mana. Lah kita di sini nyanyi lagu Ibrani bolak-balik kok ya enggak viral ya Bapak Ibu. Ya, padahal lagunya kan banyak di sini, enggak viral saudara. Ya itulah yang saya katakan kita harus semakin lebih dekat dan mengasihi Bapa Yahweh. Orang mulai belajar bukan saja bahasanya, tetapi juga budayanya, pola hidupnya, pola makannya, spiritualnya, dan sebagainya. Ini sedang dalam penggenapan. Kita baca di dalam kitab Zakaria pasal 8, ayat 22 sampai 23. Dan banyak orang serta bangsa-bangsa yang kuat akan datang untuk mencari apa? Yahweh Sebaot Yerusalem dan untuk menenangkan wajah Yahweh. Beginilah Yahweh Sebaot berfirman, pada hari-hari itu ada 10 orang dari segala bangsa menurut bahasanya yang akan memegang kuat-kuat dan menggenggam puncak jubah seorang Yehudi dengan berkata, kami akan bersamamu karena kami telah mendengar bahwa Elohim ada besertamu. Jadi itu sebuah nubuatan di mana nanti orang-orang goyim dari bangsa-bangsa akan memegang jubah. Ini sit-sit saudara. Ini dipegang mereka. Aku mau ikut kamu. Tuhanmu itu luar biasa. Dan sekarang sedang dalam penggenapan. Amin. Saya mulai melihat ada banyak sekali gereja-gereja yang sudah mulai memakai atribut Ibrani, saudara. Ada yang pasang menorah, ada yang pakai talit, pakai kippah, tapi sayang sekali yang disembah namanya salah. Ya, kenapa enggak mau masuk sekalian? Ternyata mereka masih nganggep itu sama. Nganggep itu ya enggak perlu dipermasalahkan. Tapi si pemilik nama mempermasalahkannya. Gitu loh. Jadi yang mempermasalahkan bukan saya. Tapi pemilik nama itu yang mempermasalahkannya. Kenapa kamu panggil saya, kok panggil tetangga saya? Ya, dia keberatan saudara-saudara. Ya. Jadi orang mulai melihat, mulai belajar ke pola Ibrani. Saya menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di berbagai belahan dunia manapun. Kalau engkau sudah memakai talit, sudah memakai kippah, atributnya pun sudah seperti atribut orang-orang Yahudi. Ya jangan mau panggil nama lain, jangan campur-campur saudara. Amin. Ya kalau campur enak, lah ini saudara. Jangan dicampur-campur. Kenapa sih kok kita tidak berani? Ya. Kita lihat ini bukti bahwa orang mulai mempelajari sampai mereka menemukan keunikan huruf Ibrani. Makanya di situ ada tuh yang tengah tuh ya, Secrets of the Hebrew Letters atau rahasia huruf-huruf Ibrani.
Wow, itu luar biasa saudara-saudara. Ya. Mulai orang banyak mempelajarinya, bahkan ada seseorang yang menyelidiki sesuatu yang luar biasa. Namanya Hans Jenny. Melakukan eksperimen yang unik dengan alatnya yang diberi nama tonoskop. Ketika dia berbicara dalam bahasa Ibrani kuno, pasir itu membentuk gambar-gambar. Mungkinkah ada suatu konsep dari bahasa suci ini? Jadi unik saudara, sangat luar biasa. Ya, ini seorang profesor yang menyelidiki bahwa rupa-rupanya kalimat-kalimat bahasa Ibrani itu memiliki power yang luar biasa. Ya. Nah, Hans Jenny dikatakan Hebrew language has tremendous creativity, atau bahasa Ibrani memiliki kreativitas yang luar biasa. Ini unik saudara. Jadi ketika Hans Jenny itu berkata, Yehi, itu bisa membentuk gambar tersendiri. Tapi ketika dia ngomong pakai bahasa Inggris atau enggak terjadi apa-apa saudara. Aneh banget. Gitu loh. Jadi dari sini kita harus ingat materi tentang air yang diberi kata-kata berkat oleh Profesor Masaru Emoto. Masih ingat? Profesor yang dari Jepang. Dari ucapan kita bisa mengubah atmosfer roh. Oleh karena itu saya menghimbau kepada saudara sekalian. Dari apa yang saya sampaikan saat ini, kita harus berhati-hati di dalam kita berbicara. Amin. Jangan asal ngomong, saudara-saudara. Karena ucapan kita yang salah itu akan ngotori tempat minum saudara. Ya. Kalau sampai ngotori tempat minum, maka saudara minum dengan energi yang buruk. Jangan heran kalau rezekimu menjadi berkurang. Jangan salahkan Tuhan. Saya berharap di sini jangan sampai ada orang yang senang bertengkar. Ada nggak di sini yang suka bertengkar, saudara? Nek kontukaran senengnya luar biasa. Kenapa sih kok senang bertengkar, saudara? Saya katakan orang-orang yang senang bertengkar itu adalah orang yang mentalnya lemah sebetulnya. Dia lebih suka menjatuhkan orang lain. Tapi malam hari ini, saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, agar menjadi orang-orang yang hidupnya diberkati oleh Bapa Yahweh. Orang-orang yang memiliki prinsip yang kuat untuk hidup di dalam kebenaran, mengingat masa kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah demikian singkat. Ayo kita persiapkan hati kita Bapak Ibu. Jangan sampai saat rapture kita ketinggalan. Seperti yang tadi saya ceritakan, itu belum seberapa dibanding apa yang ditulis oleh kitab suci. Karena nanti akan ada seksaan-seksaan berat yang terjadi pada tiap-tiap hari Sabat. Dan itu adalah tujuan si mata satu untuk mencemarkan Sabat. Karena kitab suci kita mengatakan Sabat itu adalah Sabat yang kudus. Tapi nanti oleh si mata satu akan dicemarkan yang dikenal dengan blood Sabat atau Sabat berdarah. Orang mau diseksa macam apa tidak akan mati. Saudara. Selama 3,5 tahun masa yang dikenal the Great Tribulation. Masa kesusahan besar yang akan membuat orang hidup dalam ketakutan setiap hari. Saudara punya rumah, mau ditempati, no problem. Tapi Anda harus ikut aturan pemuja Baphomet. Ya,
ngikuti aturannya si Matius 1. Tapi kalau tidak, terhitung waktu yang ditetapkan, saudara harus keluar dari rumah atau saudara akan diseksa tiap hari. Makanya inilah kesempatan yang terbaik, karena posisi kita ini hanya sampai di pengangkatan saja, saudara. Setelah kita pengangkatan atau rapture selesai sudah, biarkan dunia ini dikuasai oleh setan segede apapun, kita akan berkata, goodbye dunia. Dan itu dimulai dari sekarang. Ayo sungguh-sungguh. Saya tidak mau bicara agama, saudara. Ini bukan bicara agama. Tapi ini sedang berbicara tentang kondisi keadaan zaman yang semakin menakutkan. Sekarang ini akan sangat mudah sekali berita-berita yang mengerikan tiba-tiba muncul dengan mudahnya. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak siap. Saya katakan siapkan hatimu dan kita juga akan siap song-song Tuhan di awan-awan yang permai. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Haleluya. Kita akan naikkan pujian Bapak. Kurasakan kasih-Mu, Yahweh. Haleluya. Leader singer naik ke atas. Kurasakan kasih-Mu, Yahweh. Kurasakan kuasa-Mu, Yahweh. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu, Yahweh. Kurasakan kuasa-Mu, Yesus. Kurasakan Kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Yahweh. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu, Yahweh. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu, Yahweh. Kurasakan kuasa-Mu, Yesus. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Yahweh. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Yahweh. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Yahweh. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi Haleluya. sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Sembah Dia, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Segala pujian syukur hanya bagi Raja kami. Haleluya. Kuasa-Mu nyata. Betapa mulianya nama Roh Kudus tercurah. Engkau layak disembah. Kami sembah Yahweh. Tinggikan namamu. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu, Raja kami yang layak ditinggikan. Haleluya. 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 Musik lembut dan kita akan masuk dalam doa profetik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan banyak berdoa malam hari ini. Dan saya ingin saat kita berdoa, tidak ada satupun yang berdoa dalam hati. Tapi berdoa, keluarkan suaramu, kuatkan energimu, karena ini betul-betul menjadi kerinduan hati Bapa Yahweh. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Setelah itu saya ajak untuk kita berdoa, ikuti saya nanti di dalam doa. Satu persatu kita akan berdoa dan saya ingin saudara berdoa dengan bersuara. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Kasih-Mu Yahweh, ku rasakan kuasa-Mu Yesus, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Yahweh, ku rasakan kuasa-Mu Yesus, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Yahweh, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Yahweh, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan bersama-sama berdoa yang pertama.
Kita akan berdoa untuk penuaian jiwa-jiwa besar di Indonesia ini. Saya ingin kita berdoa supaya kita akan menyaksikan tuaian besar-besaran terjadi di negara ini. Mari kita akan bersama-sama berdoa dengan bersuara. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Semua berdoa dengan bersuara. Jangan sampai ada yang berdoa di dalam hati. Tunjukkan kerinduan hatimu kepada Bapa, supaya Bapa menjamah tiap-tiap orang yang belum percaya, sehingga mereka boleh menerima Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Ya Bapa, saya meminta pertolongan-Mu, bukan cuma pertobatan dari kepercayaan yang lain, namun juga orang-orang percaya, mereka yang masih takut untuk memanggil nama-Mu, mereka yang masih malu atau bahkan dengan banyak pertimbangan. Bapa tolong, supaya mereka pun bisa memanggil nama-Mu dengan benar, sehingga mereka mutlak mendapatkan keselamatan daripada-Mu ya Bapa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, sehingga terjadi penuaian massal di banyak tempat, dan mereka bukan percaya kepada nama-nama yang lama, tetapi mereka percaya akan nama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa. Saya menyerahkan semua ini di dalam tangan kuasa-Mu, Roh Kudus yang senantiasa menopang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita akan berdoa untuk penuaian besar-besaran, yaitu pemulihan berkat, pemulihan kesehatan, pemulihan hikmat, pemulihan keamanan bagi kita semua. Kondisi dunia sekarang sedang kacau di mana-mana. Kalau kita mau melihat di dunia alam roh sedang terjadi peperangan hebat, dan manusia kembali yang menjadi korbannya. Oleh karena itu mari kita akan berdoa meminta pemulihan itu terjadi. Terjadi dalam diri kita, terjadi di negara ini, dan terjadi di banyak tempat. Mari kita bersama berdoa dengan bersuara kembali. Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, malam ini saya meminta pertolongan-Mu Tuhan, untuk pemulihan terjadi, pemulihan segala sesuatu. Dan ada begitu banyak yang ingin Engkau pulihkan, baik pemulihan perekonomian anak-anak-Mu. Engkau berkenan untuk membedakan mereka, sama seperti Engkau membedakan orang-orang yang ada di tanah Goshen dan yang ada di Mesir. Bapa nyatakan kuasanya, Bapa nyatakan kemuliaannya. Terima kasih Bapa Yahweh. Biarlah Engkau akan pulihkan ekonomi mereka. Engkau pulihkan kesehatan anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit. Jamah semua dengan cara-Mu yang unik ya Tuhan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, siapapun orangnya, khususnya mereka yang mengagungkan nama-Mu, tunjukkanlah kemahakuasaan-Mu ya Tuhan, sehingga mereka semua tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha kuasa. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami percaya Engkau berkenan untuk memulihkan segala sesuatu, sehingga anak-anak-Mu akan puas di dalam mengikut Engkau. Haleluya. Dan sekarang Bapak Ibu kita berdoa untuk yang ketiga, yaitu tentang pembangunan kehilat kita. Mari kita bersama-sama berdoa agar pembangunan ini lancar dan bisa selesai menjadi kehilat terbesar dan terindah di dunia. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa Yahweh, kami meminta pertolongan-Mu Tuhan,
agar Engkau nyatakan sehingga pembangunan Kehilat ini bisa selesai tepat waktu, menjadi Kehilat terbesar dan terindah di dunia. Oleh karena itu Bapa Yahweh, kami menyerahkan semua ini dalam tangan. Kami percaya malaikat-malaikat Syamayim Kau akan kirimkan untuk bersama-sama ikut membantu pekerjaan-Mu di tempat ini, Bapa Yahweh. Malaikat-malaikat Syamayim ikut ambil bagian di dalamnya. Jaga lindungi umat-umat-Mu Tuhan. Jauhkan mereka dari malapetaka, sakit penyakit dan kuasa kegelapan. Kami percaya Kehilat kami akan muncul, dan jadinya Kehilat ini maka akan ada ribuan jiwa yang akan Tuhan kirimkan ke tempat ini. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami persembahkan Kehilat Aleph Tau ini di dalam tangan-Mu. Karena berdirinya Kehilat ini adalah kemegahan-Mu semata-mata. Karena kami manusia biasa yang tidak berhak untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa. Sekarang kita akan berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga orang percaya. Supaya keluarga-keluarga ini ada dalam damai sejahtera. Amin. Kehidupan rumah tangga umat-umat Bapa Yahweh ini hidup bahagia dan bersukacita. Amin. Mari kita akan berdoa khusus untuk keluarga. Semua berdoa dengan bersuara. Bapa Yahweh, Engkau nyatakan kuasa-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau sungguh indah. Engkau sungguh ajaib. Dan Engkau berkenan untuk membuat keluarga-keluarga mengalami pemulihan. Kami tahu waktu kami di dunia sudah tidak lama Tuhan. Jangan sampai ada keluarga yang pecah. Karena kami tahu saat ini ketika kami memberitakan nama kudus Bapa Yahweh, bahkan banyak sekali pasangan suami istri yang harus pisah oleh karena nama kudus Bapa Yahweh. Dan Engkau berkenan untuk meneguhkannya. Karena inilah saatnya keluarga mengalami pemulihan. Hikmat akal budi Tuhan curahkan. Supaya orang-orang yang berlaku egois, Bapa Yahweh berkenan untuk menyelamatkannya. Kami percayakan keluarga anak-anak-Mu semua di dalam tangan-Mu. Engkau membuat mereka hidup bahagia dan sukacita. Sekarang kita akan berdoa untuk perekonomian jemaat dan semua para subscriber yang sudah mengikuti ibadah kita semua. Ayo kita berdoa untuk perekonomian mereka. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini saya meminta pertolongan-Mu agar Bapa memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka memiliki perekonomian yang mapan. Bapa nyatakan kuasa-Nya. Sehingga betul-betul anak-anak-Mu bangkit perekonomiannya. Mereka boleh bersukacita. Begitu juga dengan perekonomian para subscriber yang sampai saat ini masih terus mengikuti ibadah kami. Bapa Yahweh berkati mereka. Supaya mereka melihat dan mengalami mujizat-mujizat besar terjadi dalam hidup umat-umat-Mu semuanya. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami mempersembahkan anak-anak-Mu lebih lanjut di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Sekarang kita akan berdoa. Meminta supaya tiap-tiap kita memiliki kekuatan iman yang mantap. Amin. Sehingga kita bisa menyenangkan Bapa Yahweh. Amin. Karena kondisi dunia yang semakin berbahaya dan semakin tidak menentu. Biar umat-umat Bapa Yahweh tetap bertahan dalam iman. Amin. Tidak menjual Tuhan melalui perkawinan
atau jabatan atau apapun. Mari kita berdoa untuk seluruh kekuatan iman umat-umat Bapa Yahweh, supaya kondisi seperti apapun dia tidak akan goyah. Kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang penuh kasih sayang, malam hari ini kami memohon pertolongan-Mu. Berikanlah kekuatan iman atas umat-umat-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa iman itu yang Engkau butuhkan. Karena firman-Mu berkata ketika anak manusia datang, adakah dia mendapati iman di bumi ini? Dan kami mau supaya kami tetap mengikuti iman yang teguh, sehingga saat waktunya tiba, kami akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Sekali lagi buat anak-anak-Mu memiliki kekuatan iman yang teguh. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu, ayo kita berdoa memberkati Israel. Dan setelah itu kita memberkati Indonesia. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang. Malam hari ini saya meminta pertolongan-Mu atas otoritas dan kuasa yang Bapak Yahweh berikan. Kami memberkati Israel. Dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan di dalam Roh Kudus. Diberkatilah Israel menjadi negara yang kuat. Menjadi negara yang kaya raya dan tak terkalahkan. Diberkatilah Israel menjadi negara yang kaya raya. Negara yang kuat. Negara yang hidup mandiri, tidak berada dalam penindasan negara-negara yang lain. Bapa memberkati dan saya katakan dari tempat ini, diberkatilah Engkau Israel, menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang kaya raya, dan menjadi negara yang maju. Haleluya. Sekarang kami juga memberkati negara dan bangsa Indonesia. Diberkatilah Indonesia menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang besar, bahkan menjadi negara yang tidak memusuhi Israel. Diberkatilah Indonesia, karena kami tahu firman-Mu berkata siapa yang mengutuk Israel akan terkena kutuk, tetapi siapa yang memberkati Israel, dia akan diberkati. Dan saat ini Tuhan kami memberkati Israel. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami juga memberkati Indonesia menjadi negara yang kuat. Menjadi negara yang kaya raya, subur, makmur, dan penuh dengan berkat. Dan bahkan kami akan mendengar begitu banyak orang-orang di Indonesia ini yang diselamatkan melalui kuasa darah Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami serahkan umat-umat-Mu semuanya di dalam tangan kasih. Dan sekarang kita berdoa untuk yang terakhir. Kita berdoa untuk umat-umat Bapa Yahweh. Khususnya bagi mereka yang senang bertengkar. Mereka tidak sadar bahwa pertengkaran itu sebetulnya sedang merusak pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang senang bertengkar, orang-orang yang senang mengucapkan kalimat-kalimat kutukan dan bahkan fitnahan. Kita doakan supaya mereka hidup benar, sehingga mereka tidak merusak pekerjaan Bapa Yahweh. Mari kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kami menyaksikan betapa banyak sekali orang-orang yang sudah mengenal-Mu, namun mereka masih senang bertengkar. Mereka masih senang bersukacita di dalam penderitaan orang lain. Tetapi malam ini saya minta, Bapa tolong ubahkan mental mereka ya Tuhan, menjadi orang yang bermental penuh kasih, menjadi orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Engkau, sehingga hidup mereka tidak mencari musuh, tetapi sebaliknya mereka mencari sahabat yang banyak.
Oleh karena itu Bapa Yahweh, kami menyerahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapa Yahweh berkenan untuk memberikan pembelaan. Sehingga orang-orang yang suka bertengkar, saat ini juga mereka bertobat. Mereka akan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami ingin supaya orang-orang percaya tidak memiliki mental yang rendah, tetapi mereka bermental tinggi. Hidup mereka penuh kasih sayang. Hidup mereka penuh dengan mujizat. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami menyerahkan semuanya ini di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Saya kembalikan kepada leader saat ini. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yahweh. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yahweh. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yahweh. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yahweh. Ku puji, ku sembah Kau Yahweh. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Puji, ku sembah Kau Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh. Malam hari ini selesai sudah ibadah kami. Sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Amen. Ken Yehi Rasa.
Baruk ataba eruk faruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit ne kau friatmat kau frifahem teka syekar ala pekawa esterojonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyar teka diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua Hamasya waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yevarehecha, veismerecha, Yevarehecha. Yair Yahweh, Panawelecha, Bikunecha. Yevarehecha, veismerecha, Yevarehecha. Isa Yahweh, Panawelecha, Bikunecha. We Hashem Lecha, Shalom, Shalom. We Hashem Lecha, Shalom, Shalom. Yevarehecha, veismerecha, Yevarehecha. Hak Samea Savot, selamat pulang Bapak Yahweh memberkati. Amin. Amin. Shalom. Ma'ahafti Torateka. Betapa kami mencintai Torah. Pujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.